Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Bella Marquarius, mahasiswa dari Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 080810451. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan tentang difraksi Fresnel dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah gambar dari skema simulasi difraksi Fresnel. Itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sumber cahaya, yang tengah adalah celah difraksi, dan yang terakhir adalah layar. Nah, pada kali ini jarak antara sumber dengan celah difraksi kita namakan L kecil, sedangkan di sini selanjutnya adalah jarak antara pusat celah difraksi ke pusat layar kita namakan L besar. Selanjutnya yang kita gunakan dalam persamaan gelombang yaitu yang seperti yang digunakan pada fisika klasik, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Nah, ini untuk cahayanya, sumber cahayanya kita pakai laser helium neon, jadi mempunyai panjang gelombang 632,8 nanometer. Nah, ini adalah rumus yang berlaku untuk difraksi, yaitu D sin theta sama dengan N lambda. Ini sebenarnya L adalah lambda. Nah, ini pada simulasi ini itu celah difraksi kita bagi menjadi 50 bagian ke atas dan 50 bagian ke bawah. Jadi kita ambil titik tengahnya itu adalah titik nolnya. Begitu juga dengan layarnya. Layarnya juga kita bagi, yang ke atas 100, yang ke bawah 100. Kita buat perjanjian, yang ke atas adalah positif dan yang ke bawah adalah negatif. Nah, berarti di sini adalah titik 0 naik ke atas 1 2 3 4 5 6 sampai 100. Nah, ini tinggal kita mengalihkan berapa skala yang kita gunakan. Misalkan skala dalam satuan mikro atau nano. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh skema gambar sederhananya. Terus untuk mencari besarnya karena di sini jika pada eksperimen terbentuk fringe dan fringe tersebut karena adanya beda lintasan cahaya, jadi kita anggap misalkan di titik 100 ini adalah hasil dari penjumlahan lintasan sumber ke celah dan lintasan celah ke layar. Kita akan dapatkan panjangnya ini dan ini itu adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras dengan memanfaatkan segitiga siku-siku pada gambar berikut. Nah, selanjutnya untuk gambar pada eksperimennya adalah seperti ini. Ini itu misalkan difraksi dengan permukaan gelombang datar. Jadi ini adalah sumber cahayanya terletak sangat jauh atau yang disebut difraksi Fraunhofer. Berbeda dengan difraksi Fresnel. Difraksi Fresnel permukaan gelombangnya di sini adalah muka gelombangnya berbentuk lengkung. Nah, terlihat di sini itu yang paling tengah adalah yang paling besar superposisinya. Nah, ini adalah judulnya, yaitu simulasi difraksi Fresnel. Nah, sebelum mendapatkan grafik di sini, saya akan menjelaskan tentang di sini. Lambda di sini adalah yang kita gunakan tadi dalam skala mikrometer. Terus jarak sumber celah layarnya adalah sekian, 5000 dalam skala mikrometer, dan jarak layar celahnya kita ambil 1 juta mikrometer. Nah, atau dalam 1 meter ini. Nah, selanjutnya di sini amplitudenya kita ambil 1 untuk mempermudahkan perhitungan. Nah, P-nya kita masukkan di B9. Selanjutnya untuk panjang lintasan celah sumber. Nah, karena titiknya ada 50 ke atas dan 50 ke bawah, jadi kita akan menghitungnya sebanyak 101 skala. Jadi kita menghitung semua. Terlihat di sini perbedaannya sangat kecil.
diakibatkan karena kita lihat pada gambar. Nah, itu karena lebarnya sangat kecil, berarti perbedaan lintasan antara skala di sini itu sangat kecil perbedaannya. Nah, seperti dilihat di sini. Dengan ini diperoleh dengan cara teorema Pythagoras, yaitu rumusnya kayak gini. Pada sheet simulasi yang B4 kita kuadratkan plus panjang lintasan pada sheet simulasi B7 dikuadratkan. Nah, kayak gitu. Itu adalah untuk panjang lintasan sumber ke celah. Nah, pada sheet ketiga ini kita namakan panjang lintasan celah layar. Di sini yang kita tentukan adalah pada masing-masing layar. Jadi posisi layar pada titik min 100 itu adalah terdiri dari gabungan diperoleh dari titik min 50 lintasannya sekian, min 49 lintasannya sekian, min 48 sekian sampai terus ke bawah. Begitu juga dengan min 99. Jadi dihitung sampai ke bawah semua. Sampai seterusnya kita perlakukan sama dari min 100 ke yang paling kanan adalah skalanya 100, yaitu ini. Nah, itu adalah panjang lintasan dari celah ke layar. Kalau digambar yaitu posisi dari sini ke sini. Nah, selanjutnya kita mencari panjang lintasan total, yaitu ini dijumlah dengan ini. Jadi penjumlahan yang kita cari di sheet panjang lintasan sumber celah plus panjang lintasan celah layar, kita dapat masukkan di dalam ini. Jadi misalkan titik yang paling ujung, yang paling mudah itu, yang paling pojok di sini adalah penjumlahan dari. Nah, ini panjang lintasan sumber celah untuk skala min 50 ditambah dengan panjang lintasan celah layar untuk skala min 50. Jadi ini ditambah ini, hasilnya sama dengan ini. Nah, kita lihat di rumusnya, sintaknya. Nah, itu adalah summary, penjumlahan dari panjang lintasan celah layar C3 dan panjang lintasan sumber celah B2. Nah, sekian terus sampai dia itu min 100 nya sampai semuanya, yaitu dari semua posisi celah. Min 99 nya juga gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan gelombang. Di sini kita memakai persamaan gelombangnya Y sama dengan A sin Kx. Nah, K-nya kita dapat diketahui dengan perumusan 2pi per lambda. Jadi K kita bisa ketahui. Selanjutnya X itu adalah kita masukkan ini itu X nya dari panjang lintasan total. Jadi panjang lintasan total ini kita jadikan X di sini. Nah, seperti dilihat di sini. Itu adalah untuk X nya. Selanjutnya A nya juga adalah kita dapat ketahui dari sheet simulasi yang tadi itu besarnya adalah 1. Nah, itu untuk posisi layar min 100. Selanjutnya kita masukkan semuanya tadi, panjang lintasan total sekian banyak ini kita kenai dengan Y A sin Kx. Nah, K nya diketahui, terus X nya yaitu dari panjang lintasan total. Nah, itu untuk yang sin. Selanjutnya kita perlakukan sama dengan yang Y sama dengan A cos. Nah, itu adalah untuk cosnya. Adalah gambarnya sekian. Nah, setelah itu kita dapat menghitung intensitasnya. Nah, di sini kolomnya terlihat sangat sederhana. Di sini itu adalah penjumlahan total dari untuk skala yang sin. Jadi ini itu misalkan yang ini itu penjumlahan dari
Nah, ini ke bawah sampai mentok bawah. Begitu juga dengan min 99, kita masukkan terus sampai bawah. Nah, hasilnya adalah menjadi seperti ini, lebih sederhana. Ini untuk sin kx. Selanjutnya yang cos juga kayak gitu. Untuk yang cos itu diperoleh juga seperti itu. Misalnya 100 adalah penjumlahan dari ini sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita dapat tentukan juga, misalkan yang ini a sin kuadrat, berarti ini itu adalah kuadrat dari sini. Nah, bisa dilihat di sini b2 kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Nah, untuk yang cos juga gitu, kita kuadratkan pula. Nah, setelah itu intensitas adalah penjumlahan dari sin dan cos, jadi ini ditambah ini sama dengan intensitasnya. Nah, kita perlakukan semuanya untuk semua titik pada layar, sehingga kita dapat menentukan fringe pada layar dengan simulasi. Nah, ini tuh sampai mentok sampai sini. Nah, sampai skala 100 kita plotnya yang kita peroleh adalah dalam bentuk sekian. Nah, ini adalah plot yang kita peroleh. Jadi jika kita ingin merubah gambar ini, kita dapat merubah angkanya, jadi bisa langsung otomatis. Misalkan kita menentukan ini 1000, jadi bagaimana gambarnya yang kita dapat, yaitu ini. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal merubah-rubah angka di sini, kita dapat mengetahui secara sederhana tanpa eksperimen di laboratorium. Ternyata kita dapat eksperimen dengan menggunakan laptop, misalkan 500, jadi kita bisa tentukan. Nah, kayak seperti itu. Nah, berarti kalau yang 500 ini adalah untuk yang Fresnel. Misalkan untuk yang Fraunhofer yang jaraknya jauh, kita coba. Berarti kita misalkan 1 meter juga, berarti 1 juta mikro. Nah, ini besarnya 1 juta mikro. Bagaimana hasilnya? Nah, sekian. Itu untuk Fresnel. Untuk ini untuk Fraunhofer. Jadi ini untuk Fraunhofer. Untuk Fresnel, karena jarak sumber celah layar itu kecil, jadi kita buat misalkan 100. Bagaimanakah hasilnya? Nah, ini untuk Fresnel. Jadi kita telah menentukan bagaimana perbedaan Fresnel dan Fraunhofer. Dengan mudah kita dapat simulasikan di Microsoft Office Excel. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.